bersihin gitu, ada busa-busa apa sabun-sabun gitu, atau mungkin urinnya itu pekat karena kita kurang minum. Banyak masalah yang bisa timbul yang bisa menyebabkan urin berbusa. Tapi kalau sering berbusa, ada baiknya ke dokter gitu. Dokter, jadi deg-degan nih, saya memang kurang minum selama puasa ini gitu. Mau tanya dong, apa sih ciri-ciri orang yang terkena penyakit ginjal? Iya. Terima kasih Bu Marlina, selamat malam. Jangan deg-degan. Justru apa ya, kita tahu informasi-informasi kesehatan yang benar itu bisa menyebabkan kita jadi lebih waspada, lebih cepat menyadari kalau ada sesuatu, lebih cepat melakukan pemeriksaan, sehingga kalau kita lebih cepat tahu, lebih cepat penanganannya, maka penyakitnya ya ringan-ringan aja, bahkan bisa sampai kembali ke normal. Nah, Lebih terus cepat tahu gula kalau darah kurang, Anda, jadi semakin nggak bisa makan apa-apa, ya kan? Jadi, sebenarnya bukan nggak bisa makan apa-apa. Kita harus memilih dan memilah apa-apa yang masuk ke dalam mulut. Nggak cuma makanan, minuman juga. Jangan khawatir, sahabat Sonora. Sehat itu investasi kok, oh iya betul. bukan. Iya, dan bukan investasi bodong. Apa-apa yang kita lakukan dan apa-apa yang kita tidak lakukan sekarang ini itu hasilnya tidak berbohong. Jadi tidak ada investasi bodong di dalam kesehatan. Nah, gejala-gejala gangguan ginjal tergantung gangguan ginjalnya apa. Karena gangguan Oke. ginjal itu bisa bervariasi mulai dari infeksi, mulai dari sumbatan, mulai dari eh, ada tumor yang dari dalam ginjalnya atau dari luar yang di area sepanjang saluran kemih dari ginjal ke ureter, ke kandung kemih, ke uretra dan selanjutnya, itu bisa menyebabkan keluhan-keluhan yang berbeda-beda tergantung penyakitnya. Kalau misalnya infeksi, yang paling sering karena Ibu Marlina ini perempuan, gangguan kesehatan ginjal yang paling sering dialami oleh perempuan adalah infeksi saluran kemih. Kenapa? Karena pintu saluran kemih itu pada perempuan dekat dengan dunia luar dibandingkan dengan laki-laki, karena kalau laki-laki kan masih ada jarak karena adanya alat vital yang berbeda bentuk dengan perempuan, sehingga perempuan lebih sering mengalami infeksi saluran kemih. Dan gejala infeksi saluran kemih adalah frekuensi berkemih yang meningkat, adanya nyeri pada saat buang air kecil, terus ada rasa kayak nggak tuntas, udah selesai pipis kok rasa pengen pipis lagi gitu. Terus kalau misalnya gangguannya batu pada saluran kemih, biasanya nyeri pada pinggang, kemudian ada berkemih yang keluar darah. Oh iya, kalau berkemih keluar warnanya itu tidak biasanya, makanya kalau berkemih dilihat ya, diintip dulu warnanya itu, misalnya agak kok kecoklatan atau ada merah-merah atau keruh atau berbusa, itu hati-hati, itu bisa menunjukkan ada sesuatu di ginjalnya. Tapi jangan dibalik ya, kencing atau buang air kecil yang urinnya berbusa tidak selalu menunjukkan bahwa itu ada gangguan di ginjal. Bisa aja misalnya kecepatan kita mengeluarkan urin terlalu tinggi, atau di dalam toiletnya itu ada mungkin habis dibersihin gitu, ada busa-busa apa sabun-sabun gitu, atau mungkin urinnya itu pekat karena kita kurang minum. Banyak masalah yang bisa timbul yang bisa menyebabkan urin berbusa. Tapi kalau sering berbusa, ada baiknya ke dokter gitu. Mungkin cukup menjawab nih untuk Ibu Marlina. Ya, tergantung ininya, tergantung kelainannya. Kalau gagal ginjal bisa bengkak di kaki kiri kanan, bisa rasa mual, bisa rasa nyeri di daerah pinggang, bisa rasa nafasnya bau, bisa sesak nafas, bisa rasa lelah berkepanjangan, sakit kepala, proses berpikir yang nggak jelas, nafsu makan turun gitu. Jadi banyak sih Bu Marlina.